Om ini udah kelihatan kan ya? Sama udah kedengeran. Halo? Oh, ini Aman kan? suara. Oh, kedengeran ya? Oke. Aman. Udah. Jadi di tutorial 3 ini kita akan membahas terkait UTS 2024 di Innsbruck. Em, ya, ini kita bahasnya cuma 2024 untuk soal pertamanya. Jadi ini sebenarnya soalnya tuh em, kayak ada bangunan ya. Ada bangunan 3 lantai. Tapi masanya itu em, lamesnya itu cuma ada di lantai 3. Nah, jadi seolah-olah sistem MDOF ini disederhanakan jadi sistem SDOF. Nah, terus di soal itu diketahuin ada pergerakan tanah dinamis horizontal, UG ini yang di bawah. Terus masa totalnya 50 ton, berarti yang di atas ini. Kemudian diketahui juga ya tinggi strukturnya 4,5 meter, 4 meter, 4 meter. Modulus elastisitasnya 30 kali 10 pangkat 6, rasio domain kritis. Dan ini juga persamaan dinamis UG-nya ini. Terakhir juga diketahui betanya. Beta itu berarti omega per omega n-nya. Nah, terus di sini dia ada ngasih potongan AA juga. Section AA tuh kalau dipotong bakal jadi kayak gini. Nah, soalnya itu ada 6 bagian. Jadi untuk bagian pertama diminta untuk menghitung kekakuan setiap lantai dan kekakuan struktur total. Nah, cara menghitung kekakuan itu kan biasa rumusnya langsung pakai 12 EI per L pangkat 3. Tapi ini kan I-nya tuh nggak dikasih tahu ya. Tapi yang dikasih tahu itu adalah penampangnya. Nah, penampangnya kan tadi eh, yang ini ya. Yang ini dan arahnya itu kalau ke kanan dia X, ke atas Y. Sedangkan kalau arah gempanya dapat dilihat ini arah gempanya searah dengan arah X kan. Nah, berarti itu kayak bayanginnya kayak gini ya. Berarti ada gaya ke kanan pada penampang ini. Berarti kan apa ya? Inersianya itu tingginya tuh jadi yang ini loh. Jadi ini yang di pangkat 3 ini. Kayak misalkan ada jembatan panjang gitu kan. Jembatan panjang ini terus ada beban. Nah, biasanya kan em, kita mau potongannya itu dia tuh lebih tinggi gitu kan. Maksudnya tingginya tuh searah dengan beban. Biar pas pakai rumusnya ntar si H pangkat 3-nya itu lebih besar. Yang artinya I-nya lebih besar juga. Berarti kan tendensi untuk lentur dan lain sebagainya itu lebih kuat, lebih sulit gitu. Nah, kurang lebih di soalnya kayak gitu, makanya em, dalam perhitungan inersianya itu kita pakai rumus per 12 B pangkat 3H. B-nya itu berarti yang 600 mili ini. Nah, em, nah ini hitung aja, masukin, terus bebas ini mau dibiarin jadi milimeter pangkat 4 atau dikonversi jadi meter pangkat 4 sama aja. Kemudian untuk ngitung kekakuannya, nah ini dilihat lagi kondisi strukturnya. Jadi ini kan peletakannya ada 2 jepit sama 1 sendi. Nah, terus ini ada di setiap masanya itu dianggap kaku. Kaku itu berarti sama aja lah kayak rigid. Nah, berarti kan hubungannya tuh bisa dihitung semuanya. Kalau misalkan untuk di lantai kekakuan di lantai 1 itu kan ada jepit rigid, sendi rigid sama jepit rigid. Berarti kan ini jepit rigidnya 12 EI per H pangkat 3. Ini sendi rigid dan ini yang jepit rigid satu lagi. Nah, ini karena kebetulan EI-nya sama semua ya. Ini kolomnya itu sama semua dimensinya. Terus H1 kan eh, ini ya nilainya fix ya 4,5. Ya udah, ini bisa dijumlahin dulu baru ntar dihitung. Dapatkan K1-nya tuh nilai segini. Satuannya kalau bisa kalau K ini Newton per meter ya. Nah, terus untuk K2-nya itu kan berarti udah di lantai 2. Nah, ini kan di lantai 2 ini semuanya rigid-rigid ya. Rigid-rigid, rigid-rigid, rigid-rigid. Berarti langsung 12 EI per H2 pangkat 3 dikali 3. Jadi 36 ini. Nah, ini dihitung aja, ntar didapatkan K2-nya segini. Untuk K3, K3 sama K2 kan sama aja kondisinya. Jadi bisa langsung disama dengan ini aja. K3 sama dengan K2. Nah, jadi udah dapat ya kekakuan setiap lantainya. Sekarang kita akan menghitung kekakuan struktur totalnya sebagai SDOF. Nah, struktur ini, s- kalau yang ini kan kita jumlahnya apa ya?
untuk menghitung kekakuan tiap lantainya, kita jumlahnya secara paralel kan. Karena ya seolah kayak strukturnya ini kalau diibaratkan sebagai pegas, ini tuh hubungannya paralel untuk kolom antar kolom di satu lantai yang sama. Nah, tapi untuk kelakuan total struktur itu sebenarnya udah hubungannya itu udah kayak seri gitu. Jadi kayak sebenarnya yang kayak gini bisa udah apa ya, bisa digambar seperti ini. Gini, terus lanjut lagi gini. Gini. Nah, ini kan sebenarnya seri kan. Nah, makanya dia pakai rumusnya itu yang seper terus penjumlahan dari seper kekakuan setiap lantai. Nah, ini tinggal dihitung, dapatkan KS-nya tuh segini, 3,896. Oke, untuk bagian duanya, jadi di bagian duanya tuh dia ada ngasih persamaan langsung. Ini persamaan jadi tuh dalam bentuk drift, drift IT sama dengan ini rumusnya, di mana struktur lantai atasnya itu merupakan eh, perpindahan struktur lantai bawah ditambah drift di struktur di lantai I tersebut. Nah, ini dia mintanya untuk menghitung perpindahan horizontal struktur dan gaya pegas. Terus ada pertanyaan lanjutan, dicek apakah perpindahan strukturnya itu sama nilai dengan yang ini. Nah, jadi yang ini nih intinya kita ngitung driftnya ya, drift tiap lantai masing-masing. Terus nanti dijumlahin kayak gini, yang pakai USI sama dengan USI kurang satu tambah delta I ini. Nah, kemudian dibandingkan apabila kita langsung menggunakan rumus ini. Kalau yang ini seolah kayak apa ya? Mungkin langsung dimanfaatin SDOF-nya, karena ini kan dia langsung pakai KS ya. Nah, jadi dia ada minta dua, terus jangan lupa ini diminta juga untuk menghitung gaya pegasnya. Nah, terus mungkin langkahnya ya. Pertama, kita tuh mau menghitung semua variabel yang tidak diketahui di delta IT ini, di rumus ini. Nah, untuk KI-nya kan tadi kita udah hitung ya, K1, K2, K3 udah tahu. Betanya udah dikasih tahu di soal. Yang belum tahu kan P0-nya. P0-nya berapa, terus omega-nya berapa, phase select-nya berapa. Nah, di situ bakal kita hitung. Ini Zeta harusnya udah dikasih tahu tadi ya, 6% ya. Nah, berarti kan ada tiga variabel yang harus dicari dulu. Nah, pertama kita ngitung dulu frekuensi siklik akibat eksitasi bebannya atau akibat beban horizontalnya. Nah, eh, ngitungnya gimana? Kita ngitung aja frekuensi natural strukturnya dulu. Jadi frekuensi natural kan rumusnya langsung akar K per M. K1 per M, dapatkan nilainya ini, terus pakai hubungan yang omega, omega dan omega N, berarti kan tinggal dikali beta aja. Nanti bakal diperoleh nilainya segini, omega untuk omeganya. Nah, kemudian untuk amplitudonya, itu tadi kan beban gempanya udah diketahuin yang ini 0,2 sin omega T. Nah, ini berarti U-nya ya. Nah, untuk eh, percepatannya itu kan tinggal diturunin dua kali aja. Nah, berarti kalau diturunin dua kali, berarti kan sin diturunin dua kali jadi min sin. Terus omeganya bakal keluar kuadrat karena dituruninnya dua kali. Nah, dia rumusnya jadi seperti ini. Terus kita ngelihatnya amplitudonya aja, yang min 0,2 omega kuadrat ini. Karena kan kita cuma mau tahu P0. Ya. Nah, ini kalau dihitung dapatkan nilainya min 1,122 ini. Nah, ini sebenarnya eh, apa ya? Kayaknya tanda min sama plus ini nggak gitu ngaruh di sini. Karena ini kan cuma menandakan ke kiri atau ke kanan aja. Dan ini sebenarnya biasa sih ditinjaunya yang absolut. Cuman nggak apa-lah, ini kita sesuaiin aja standarnya. Jadi dibiarin aja. Dia udah dapat P0. Terus untuk phase select-nya ini langsung rumus saja. Eh, ini juga waktu itu kayak udah pernah diturunin ya. Langsung tan min 1, 2 zeta beta dibagi 1 kurang beta kuadrat. Semuanya udah diketahuin, tinggal dimasukin dapat nilai segini. Nah, ini jangan lupa ya, ini dalam radian. Berarti kalau misalkan kalkulator itu dalam derajat harus dikali eh, 180 per V dulu sebelum dihitung. Nah, selanjutnya ini kan udah kita hitung ya, tiga variabel tadi. Disubstitusikan, nanti persamaan itu bakal jadi seperti ini. Nah, ini persamaan drift untuk setiap lantainya, setiap lantai I.
Nah, jadi misalkan kita mau ninjau lantai satu. Nah, ini tinggal disubstitusi aja. KI-nya jadi K1. K1-nya kan tadi ini ya 8 kali 10 pangkat 7. Nah, yang ini disubstitusi aja ke sini. Ini sin-nya sama aja. Terus bakal diperoleh hasil seperti ini. 0, min 0,303 sekian ini. Nah, sama halnya untuk drift 2 dan drift 3 disubstitusikan aja. Ini nilainya sama persis ya. Karena tadi kan K2 itu sama dengan K3. Nah, jadi dapatkan nilainya seperti ini. Kemudian em, kita hitung drift saat eh, waktunya tuh 5 detik, T-nya 5 detik. Nah, ini tinggal disubstitusi aja. Ini kan tadi variabel sisa T ini ya. Nah, ini benar-benar tinggal dimasukin aja, T sama dengan 5, dihitung, dapat deh drift lantai 1, drift lantai 2, drift lantai 3. Nah, kemudian untuk perpindahan totalnya, itu harus dijumlah. Jadi, drift itu kan sebenarnya masih masih yang relatif punya ya. Kayak, misalkan ini ada gedung, aduh, jelek. Eh, bentar. Nah, gini ya. Di gedungnya, ini ada satu, dua, ini tiga. Nah, kalau drift itu, sebenarnya dia tuh nunjukin yang ini. Nah, ini driftnya. Sedangkan, kalau untuk perpindahan total, berarti dihitungnya itu dari yang titik nolnya banget. Maksudnya dia di kondisi awalnya. Nah, U itu yang ini. Makanya untuk menghitung U3, itu nanti harus dijumlah dulu. U3 sama dengan U2 tambah delta 3. Sebenarnya U2 sendiri kan ini tadi U1 tambah delta 2 eh, atau bisa aja ditulis sebagai delta 1 tambah delta 2 tambah delta 3. Ini berarti delta 2-nya ya. Ini delta 2, ini tadi delta 3, ini delta satunya. Nah, ini kan sama aja kan. Ini sama dengan ini, tambah ini. Nah, makanya itu apa ya? Intinya itulah harus dijumlah untuk menentukan perpindahannya. Oke, eh, dihitung aja ya semuanya. Ada satu, ada dua, ada tiga. Terus selanjutnya kita hitung lagi perbedaan struktur, tapi ini langsung pakai rumus SDOF-nya. Langsung pakai rumus kekakuan seluruh strukturnya. Nah, tadi kan sebenarnya strukturnya ini apa ya? Lamesnya ini ada di lantai 3 ya. Lantai 3. Berarti kalau kita em, menghitung perpindahan struktur menggunakan rumus sistem yang SDOF ekivalen ini, yaitu kekakuannya itu dianggap sebagai KS dan lames itu adalah lantai 3, maka solusi yang kita peroleh itu nanti bakal ada di lantai 3 juga. Nih ya, ini US5, U struktur 5, ini SDOF-nya. Masukin aja rumusnya tadi, ini sama aja ya, P0-nya sama, phase rate-nya sama, terus omega-nya sama juga. Dimasukin, dapat nilainya segini. Ini kalau dihitung, dapat US5 sama dengan 0,598 meter. Itu sama dengan U3 kalau kita hitung menggunakan apa ya, secara terpisah lah. Nah, ini kesimpulannya U35 sama dengan US5. Kemudian terakhir diminta untuk menghitung gaya pegasnya. Nah, karena ini sistemnya bekerja secara seri, itu berarti kan F-nya sama atau gayanya itu sama aja. Jadi kita bisa hitung pakai K1 delta 1 delta 1 atau K2 delta 2 atau K3 delta 3 sama aja. Di sini dicontohin pakai menghitung menggunakan lantai satu. Nah, ini K1 delta 1 dapat deh nilai em, gaya pegasnya. Nah, selanjutnya bagian ketiga, soal ini diminta juga untuk menghitung perpindahan total maksimum saat oh, bukan. Soalnya diminta untuk menghitung perpindahan struktur untuk setiap lantai saat perpindahan total di lantai 3 ini mencapai maksimum. Nah, ini mungkin ada dua artian ya. Jadi, bisa aja perpindahan total maksimum yang dimaksud ini adalah perpindahan lantai, dihitung berdasarkan perpindahan lantai relatifnya aja. Berarti untuk fondasinya nggak, sorry, untuk tanahnya nggak diperhitungkan UG-nya. Atau eh, atau perpindahan ini juga include perpindahan dari tanahnya juga. Jadi ini bakal dihitung dua kali biar apa ya?
Eh, biar mastiin aja lah. Ini sebenarnya soalnya tuh mintanya apa gitu. Soalnya ini juga kurang tahu ya. Dia mintanya tuh sebenarnya gimana. Jadi untuk yang berdasarkan perpindahan lantai relatif itu kurang lebih sama lah kayak tadi. Dia cuma gini aja. Nah ini kan sebenarnya ada pergerakan tanah UG. Nah tapi UG-nya ini nggak dikonsiderasi. Jadi misalkan ini titik nol ya. Terus kan kalau misalkan strukturnya ke kanan dia bisa bisa aja jadi seperti ini kan. Maksudnya aslinya tuh dia bisa bergeser gitu kan ke kanan. Nah berarti kan sebenarnya perpindahannya itu misalkan lantai tiganya. Itu kan dihitungnya dari sini kan. Kalau perpindahan totalnya dari sini sampai sini. Sedangkan kalau yang hanya berdasarkan perpindahan lantai relatif, itu berarti kita menghitung perpindahan totalnya itu cuma dari sini sampai sini aja. Nah, jadi untuk asumsi yang pertama, kita ngitungnya cuma yang ini aja. Cara ngitungnya gimana ini benar-benar straightforward. Tadi kan kita udah merumuskan persamaan drift untuk setiap lantainya. Nah, terus kita tuh mau mengetahui saat lantai tiganya maksimum, berapa sih perpindahan di lantai lainnya. Nah, untuk nilai maksimumnya ini sebenarnya langsung aja di absolut, ya nilai di absolutin, terus C-nya kan sama dengan satu ya, atau min satu. Em, udah, terus karena ini C-nya tuh sama semua, apanya ya, ini namanya, omega-nya sama semua, phase rate-nya sama semua, berarti kan saat ini, misalkan ini nilai satu, berarti kan ini juga satu. Nah, ya udah, berarti ini sebenarnya langsung kita ngelihat amplitudonya aja. Delta satu drift satu max-nya langsung 0,303, drift 2 max-nya 0,160, drift 3 max-nya 0,160. Jadi bisa langsung kayak gitu. Nah, untuk perpindahan total maksimumnya ini sama persis kayak tadi di jumlah-jumlahin aja. Nanti dapat hasilnya tuh seperti ini. Nah, jadi sebenarnya untuk kalau kalau soalnya minta perpindahan lantai relatif sebenarnya cukup simpel perhitungannya. Tapi kalau soalnya mintanya tuh yang lain, misalkan yang ini ya, asumsi perpindahan total maksimum dihitung dengan mengkonsiderasi gerakan tanah. Eh, berarti kan kita ngitungnya yang ini ya, yang tanda panah besar ini. Dari titik nolnya sampai eh, perpindahan di ujungnya, tapi dia juga mengkonsiderasi si UG ini. Nah, itu em, stepnya agak inilah, jadi nambah lagi. Jadi cara gimana? Ini kita ngitung dulu perpindahan totalnya, dijumlahin aja. Jadi ini perpindahan akibat struktur ditambah dengan perpindahan akibat em, perpindahan horizontal tanah atau misalkan gempa. Kalau dijumlahin dia bakal seperti ini. Terus kan ini sebenarnya apa ya? Kalau kita mau nentuin nilai maksimumnya kan sulit karena ini sebenarnya fungsi C-nya tuh beda ya. Em, Maksudnya yang satu ada phase lag, yang satu lagi nggak ada. Jadi kita nggak bisa langsung asumsiin ini tuh C-nya sama dengan satu atau gimana. Jadi ini kita harus dijumlahin dulu. Cara jumlahnya kita menggunakan teorema penjumlahan harmonik. Nah, intinya tuh U itu bisa dituliskan sebagai A sin omega T dikurang phase lag eh, aksen. Ini yang udah nilai yang udah dimodif. Nah, untuk A-nya sendiri itu kita ngelihat amplitudonya. Jadi ini A1-nya, amplitudo satu dikuadratin ditambah amplitudo 2-nya berarti 0,2 ini kuadrat ditambah 2 kali amplitudo satu amplitudo 2 dikali cos phase lag-nya. Nah, untuk rumus phase lag modifikasi sendiri ya ini apa ya? Udah ada semua ya parameternya di soal ini. Berarti A1-nya tadi yang ini, V-nya yang ini, A2-nya yang ini. Nah, itu kalau dihitung semuanya, nanti bakal diperoleh persamaan U-nya tuh jadi seperti ini. Perpindahan total akibat, tidak hanya akibat, maksudnya tidak hanya melihat strukturnya aja, tapi juga melihat kontribusi dari, maksudnya disuperposisi dengan perpindahan di tanahnya itu. Nah, dia bakal jadi seperti ini rumusnya. Nah, untuk saat lantai 3 maksimum, ini kan jadi mudah ya tentunya. Oh, berarti sin-nya ini harus sama dengan satu. Nah, kalau sin-nya sama dengan satu, eh, T-nya berapa? T-nya kalau dihitung, berarti kan ini nih sama dengan 90 derajat atau V per 2. Nah, ini kalau dihitung dapatkan T-nya 0,0541 second. Dan U3 max-nya langsung ngambil amplitudonya aja. Oke, nah untuk menentukan perbedaan struktur lantai satu dan 2 itu kita nggak perlu lagi menggunakan penjumlahan harmonik tadi yang kayak gini-gini ya. Itu cukup di lantai tiganya aja karena kan kita sebenarnya mau mau inilah mau tahu saat
U3-nya maksimum itu T-nya berapa. Kalau kita udah dapat T-nya, itu kan sebenarnya tinggal substitusi aja kan untuk perpindahan lainnya. Misalkan untuk UG-nya tadi kan ini rumusnya. Ini kita Omega udah tahu, T-nya udah tahu, langsung aja dihitung 0,194. Terus untuk lantai satu dan 2 tadi kan ini persamaan yang udah diturunin ya, min 0,303. Sin, oh ini mungkin tadi nggak ditulis sinnya. Nah ini sebenarnya kalau U1-nya aja ini ada dikali sin yang ini ya. Tapi ini karena ngambil maksimum berarti kan sin-nya sama dengan 1. Makanya ditulisnya kayak gini. Tapi intinya persamaannya itu seperti ini. Terus kita udah tahu T-nya, tinggal disubstitusikan aja. Dapat nilai segini. Min 0,257. Nah kalau gini kan sebenarnya ngejumlahnya mudah ya. U1 T ditambah UG-nya langsung ini ditambah ini. Nah yang kayak gini. Oh, sorry, ini kayaknya sabar ada yang typo. Ini sama dengan. Nah, oke. Nah, jadi tinggal dijumlahin gini. Nah, sedangkan kalau tadi dihitungnya kayak gini kan bakal ribet ya. Ini udah nggak perlu lagi. Jadi langsung aja U1 tambah UG. Untuk U2-nya berarti U2 tambah UG. Dengan T yang udah eh, T saat perpindahan lantai tiganya tuh nilai maksimum. Nah, untuk U3 tadi ini sama aja. Ini udah tahu. Langsung aja sama dengan ini. Dapat deh perpindahan eh, untuk setiap lantainya saat U3-nya maksimum. Nah, kalau soal kayak gini, ini tandanya apa ya? Harus diperhatiin sih. Nggak bisa langsung mutlak semua. Karena kan UG sama U1 ini, maksudnya perpindahan akibat tanah dan perpindahan pada strukturnya itu bisa aja saling mengeliminasikan. Kayak gini contohnya, min 0,27. Yang satu minus, yang satu lagi plus. Makanya kalau kasusnya kayak gini, tandanya harus diperhatikan. Nah, untuk bagian 4 ini soal simpel aja. Dia cuma minta percepatan struktur saat US total ya, US total saat T-nya tuh sama dengan 5 detik. Ini US-nya tadi kan yang ini ya, yang sebentar. Nah, yang ini. Tadi kan kita udah rumusin persamanya min 0,622 sin omega T tambah eh, tambah phase lag-nya. Nah, kalau di sini kan dia mintanya percepatannya. Berarti kita turunin aja dua kali. Ini diturunin dua kali, bakal dapat hasilnya kayak gini. Udah diturunin dua kali, disubstitusi T-nya sama dengan 5. Nanti dapat hasilnya tuh seperti ini. Ini sama aja ya. US tuh U struktur yang udah kita idealisasikan sebagai SDOF tadi. Lamanya di lantai 3 sama dengan perpindahan struktur di lantai 3. Nah, ini jawabannya atau bisa dikonversikan dalam satuan gravitasi. Jadi tinggal dibagi 9,81. Atau kalau mau gini aja sebenarnya udah boleh sih. Nah, untuk bagian limanya, em, jadi ini soalnya mengatakan bahwa percepatan pada lantai 3 itu dirasa terlalu besar. Terus dia mau ngurangin 60%. Berarti kan TR baru sama dengan 60% TR awal. Nah, terus diketahui lagi redaman C dan kekakuannya itu konstan. Nah, yang jadi variabel pengubahnya adalah masanya. Jadi dia tanya berapa sih masa tambahan yang dibutuhkan biar kondisi ini tuh terpenuhin TR baru sama dengan 0,6 TR awal. Nah, TR awal itu kan rumusnya kayak gini ya, langsung kayak gini. Kita hitung dulu TR awalnya berapa. Udah diketahui semua, zeta-nya 6%, beta-nya 1,2, dihitung aja. Terus TR barunya kan 60%-nya. Langsung aja di 60%-in dapat 1,309. Nah, untuk C-nya kan tadi konstan ya. Makanya C-nya kita hitung dulu 2 zeta kali massa kali frekuensi natural. Ini udah diketahui semua. Terus dihitung aja dapat nilai segini. Satuannya kali per second. Nah, untuk TR barunya kita rumusin lagi. Jadi sebenarnya sama kayak yang ini rumusnya, cuman apa ya? Betanya tuh kita ganti jadi beta aksen, terus zetanya itu kita jadiin ini.
Jadi C per 2 M omega N. Ini nggak bisa, zeta-nya nggak bisa langsung pakai 6% karena kan sebenarnya di persamaan, maksudnya zeta ini ada masanya juga kan. Makanya kalau masanya berubah, sebenarnya zeta-nya berubah juga. Makanya ini nggak bisa langsung gitu. Nah, untuk betanya ini tipikal ya, rumusnya omega per omega N. Kita substitusi aja dua ini ke sini, nanti diperoleh seperti ini. Nah, ini sebenarnya yang udah dirapiinnya, dan ini kita sebenarnya udah tahu semua variabelnya kecuali omega N-nya. Nah, TR baru kan kita tahu juga 1,309 yang tadi urusan dihitung, C-nya tahu, M-nya udah, M-nya tahu, ini M awal ya. Ini kalau udah kayak gini, ini sebenarnya persamaan kuadratik ya, persamaan kuadratik. Ini kalau di solve bakal ada dua solusi, terus dari masing-masing frekuensi natural ini akan dihitung massa yang diperlukan. Jadi dari maksudnya masa akhirnya gitu lah. Nah, ini rumusnya tinggal dibalik aja ya. Em, ini di kuadrat tuh yang dibagi KS. Terus dipindah ruasin jadi kayak gini. Oke. Saat kondisi pertama ya. Kondisi pertama saat omega n-nya 25,282. Itu langsung aja pakai rumus yang tadi barusan. Yang ini dihitung dapat nilainya tuh 60,95 ton. Untuk yang saat omega n-nya 68,89 itu dihitung lagi dapat 8,21 ton. Terus di soal itu sebenarnya di state secara eksplisit berapa besar massa tambahan yang dibutuhkan struktur. Berarti tambahan massa itu secara nggak langsung dia kan mengatakan bahwa massa massa barunya itu harus lebih besar lah daripada massa awalnya. Nah, berarti kita milihnya yang 60,95 ini karena dia lebih besar daripada 50 ton massa awalnya. Untuk besar massa tambahannya itu diselisihkan aja massa baru per massa awal dapat deh nilainya 10,95 ton. Nah, itu untuk bagian 5. Terakhir, untuk nomor satu bagian 6, em, ini soalnya mirip lah kayak bagian 5, cuman apa ya, parameter pengubahnya mungkin ya. Cuma ini lebih sederhana sih nomor 6. Jadi, langkah pertamanya kayak biasa, kita ngitung dulu TR barunya, 70% TR awal, langsung aja dimasukin di substitusi. Dihitung, terus diketahuin KS per C-nya tuh 80. Nah, ini kita pindah ruaskan aja. C sama dengan KS per 80. Terus kan KS itu K struktur itu yang tadi rumusnya tuh sebenarnya omega N sama dengan akar KS per M. Nah, itu dikuadratin, pindah ruasin, bakal jadi KS sama dengan M kali omega N kuadrat. Bakal jadi seperti ini. Terus untuk zeta itu kan rumusnya C per 2M omega N. Atau sama ini konstanta Rudhaman eh, dibagi konstanta saat critically damped. Jadi ini eh, CCR-nya. Nah, dimasukin nanti diperoleh nilai itu jadi seperti ini. Oh, sorry, kayaknya ini ada yang typo deh. Ini harusnya 180 ya. Sebentar, 160. Nah, ya. Jadi M sama omega-nya tuh kecoret, kecoret, ini kuadratnya kecoret, terus 80 kali 2 jadi 160. Nah, untuk TR barunya kita rumusin lagi. Rumusnya kan tadi kayak gini. Itu kita akan memsubstitusikan nilai zeta dan betanya. Ini zetanya lebih simpel ya, langsung omega n per 160. Itu kalau kita hitung, maksudnya, iya, maksudnya kalau kita substitusi, itu sama aja di seperti ini. Nah, ini tinggal diselesaikan, dapat omega n-nya. Ada dua nilai. Nah, terus eh, terakhir, itu kita bakal menghitung rasio demokritis dan kekakuan total strukturnya untuk masing-masing kondisi. Nah, sebenarnya di soal ini kan nggak dikasih tahu ya, kayak eh, batasannya lah, misalkan zeta-nya tuh lebih besar atau lebih kecil, atau mungkin apanya ya, KS-nya tuh gimana. Makanya ini kita harus menghitung untuk kedua kondisinya, dan semua kondisi itu bakal menjadi jawabannya. Nah, untuk kondisi satu, itu omega n sama dengan 26,707.
Kita hitung aja zeta-nya, ini langsung pakai yang tadi ya rumusnya, yang udah jadi ini. Omega N bagi 160. Untuk K-nya, biasa rumusnya, MUN kuadrat, dihitung dapat nilai segini. Sama halnya untuk kondisi 2, kita hitung juga, diperoleh nilainya sekian. Nah, berarti nanti eh, jawaban akhirnya, nilai rasio domain kritis, dan nilai kekakuan yang menghasilkan TR baru sama dengan 70% TR awal adalah yang pertama yang ini, untuk zeta zeta satu sama dengan sekian, struktur satu sama dengan sekian, dan saat zeta 2-nya itu sekian dan kedua strukturnya sekian. Nah, kira-kira gitu sih untuk soal UTS nomor satu tahun 2024. Jadi dia memang bagiannya tuh ada banyak, ada 6 bagian gitu. Nah, sebenarnya eh, apa ya? Harusnya udah sih aman ini. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak buat nomor satu? Bos mau nanya dong bos. Iya. Untuk setiap apa namanya nilai sudut misalnya kayak pi terus eh ya yang itulah maksudnya yang kita masukin ke dalam sin yang dirumus apa tadi tuh coba Yang gini-gini tadi. dirumus ya salah satunya itu nah itu bentuknya itu selalu radian atau derajat ya bos ya. Oh, kalau ini pasti dalam radian di dalam ini. Jadi Hmm, kayak yang kita hitung-hitung ini ya rumus-rumus, ya kan, rumus Fresnel ini atau enggak, em, omeganya itu semuanya dalam radian. Jadi kalau misalkan kalkulatornya tuh masih dalam derajat, itu kan berarti harus dikonversi dulu kan, kali 180 bagi V. hmm, oke oke siap kasih bos. Oke. Oke, mungkin kita lanjutin aja ya untuk soal nomor 2. Oke, selanjutnya buat soal nomor 2 ini soalnya yang pertama ada sebuah struktur single degree of freedom dikenai oleh beban impulsif seperti gambar 2. Diketahui massa struktur 50 ton, kekakuan struktur 5.000 kN per meter, dan kolom diasumsikan ini nggak ada nggak ada kolom ya. Maksudnya mungkin kekakuannya itu diasumsikan tidak memiliki massa dan gravitasi yang digunakan itu 10 dan nilai redaman diabaikan. Kita langsung untuk yang pertanyaan A dulu selanjutnya. Bentar. Oke, nah ini diketahui tadi. Ini bebannya itu tipe step force with finite rise time. Tapi harus diperhatikan bahwa eh, ada penghentian beban di T sama dengan TD gitu ya. Kalau kita lihat ini kan, kalau step force with finite rise time itu kan fase 2-nya nggak berhingga. Jadi maksudnya nggak berhenti di 0,4. Tapi sedangkan di soal ini fase 2-nya atau pembebanan 200 kilonewton yang step force-nya berhenti di TD sebesar 0,4. Jadi sebenarnya nggak beda-beda jauh, cuma nanti ada beberapa hal yang menjebak. Terus untuk massa struktur seperti yang dilihat dan selanjutnya itu bisa dilihat ya sendiri. Oke, terus untuk yang pertanyaan nomor A itu ditanya bagaimana respon di fase satu. Untuk fase satu itu kita menggunakan rumus rem force, yang mana persamanya UT sama dengan UST 0 dikali T per TR min sin WNT dibagi WNTR. Itu untuk T min kurang kurang dari TR. Kita tentuin dulu parameter-parameternya, yaitu ada UST 0, P0 per K. Ini gue di sini pakai satuan mili ya, karena di soalnya mintanya eh, hasilnya dalam mili. Terus yang terakhirnya. Dan untuk WN-nya seperti biasa, akar K per M, dimasukin aja dapat 10 rad per second.
Terus susun ulang persamaan, dapatlah itu di akhir UT sama dengan 200T min 20 sin 10T. Itu untuk yang fase 1. Untuk yang fase 2 itu kalau di soal tadi ada hint bahwa apa tadi? Bentar. Initial displacement fase 2 sama dengan displacement pada akhir fase 1. Sebenarnya ini nggak terlalu berguna untuk kita yang pakai persamaan jadi gitu ya. Karena ini kan kita pakai persamaan dari buku udah jadi. Nah, kalau misalnya kalian nurunin sendiri baru itu berguna. Apa namanya keterangan hint tadi. Jadi kita lupakan aja. Langsung catat rumus di cheat sheet. Rumusnya adalah ini. WST0 sama dikali 1 min 1 per WNTR sin WNT min sin WN kali T min TR. Nah, ini tuh nanti disubstitusikan nilai WST dan WN yang sebelumnya, didapatkan nilai UT-nya adalah 40 min 20 sin 10T tambah 20 sin 10 min T min 2 mili. Nah, untuk fase 3 itu di mana terjadi penghentian beban. Oleh karena itu sebenarnya setelah beban dihentikan, itu akan ada gerak bebas tanpa redaman ya, karena udah nggak ada bebannya gitu. Dan damping kita juga nol. Nah, untuk gerak bebas tanpa redaman kan rumusnya U0 U0 gitu, sama kecepatan 0 atau inisial gitu kan. Nah, tapi kalau di yang kita pelajari selama ini itu kan dengan asumsi bahwa biasanya kecepatan dan simpangan yang di awal tuh 0. Tapi sekarang adalah dengan inisialnya adalah UTD dan kecepatan di TD. Dapat dari mana? Dapat dari persamaan sebelumnya gitu. Jadi itu dari fase 2 sebenarnya. Akhir dari fase 2 menjadi awal untuk fase 3. Nah, jadi kita lihat persamaannya itu UT, UTD. Nah, itu kan kecepatan yang dari fase sebelumnya dikali cos WN T min TD. Jangan lupa. Kenapa? Karena eh, dia berlaku untuk T lebih besar daripada TD. Jadi harus kita kurang tuh T min TD. Ditambah U dot TD dibagi WN sin WN T min TD juga. Nah, ini kita dapat UTD sama U dot TD-nya dari persamaan sebelumnya. Untuk UTD masukin aja, simple, dapat 73,32 mili. Terus untuk kecepatannya itu kita turunin dari eh, persamaan U yang sebelumnya juga. Yang mana? Yang ini. Nah, ini turunin aja. Terus dimasukin nilainya 0,4 second. Didapat 47,50 mm per second. Nah, jadi dimasukin aja ke persamaannya, balikin lagi, jadi dapatnya itu yang di bawah. Oke. Nah, mungkin yang agak susah di bagian ini ya, karena di butir D itu kan ditanya, kita lihat bentar soalnya. Perpindahan horizontal maksimum, terus dan waktu terjadi perpindahan maksimum. Dan jelaskan apakah perpindahan maksimum terjadi terjadi di fase 2, 1, 2, atau 3. Nah, kalau kita cuma berbekal dari persamaan-persamaan ini kan agak susah juga. Jadi caranya adalah emang nanti bakal dicari maksima atau nilai maksimum tiap fase dengan cara turunan gitu kan. Turunan sama dengan 0. Cuma sebelum dari situ eh, coba kita perhatiin dulu bahwa untuk gerak step force with parameterized time itu biasanya bukan biasanya sih, udah pasti eh, nilai maksimalnya itu berada di fase 2 gitu ya. Fase 2 itu atau fase step. Tapi kan kita tahu kalau misalnya di soal tadi bebannya itu dihentikan di 0,4 second. Jadi ternyata bentuk grafik pembebanan dan geraknya itu seperti yang dilihat di sini ya. Nah, jadi untuk yang garis titik-titik ini adalah nilai UST-nya atau U statik. Nah, kenapa yang di awal ini naik seperti yang udah dijelasin tutor sebelumnya, kalau misalnya bebannya itu kan juga naik karena kita kan naikin beban rise gitu kan ya. Jadi statiknya naik dan di sini ada step beban statiknya juga dibuat kayak step gitu dengan 40 mili tadi perpindahan U statik nolnya. Terus dia langsung drop ke bawah. Artinya bebannya dihilangkan gitu kan. Nah, untuk responnya sendiri itu ternyata eh, seperti yang dengan kasus
ini ya, dengan kasus yang ekstrim seperti yang tutor sebelumnya dijelaskan bahwa dia nggak sempat bergetar nih di fase rise-nya, dan untuk di fase step-nya dia juga nggak sempat untuk membuat satu getaran bahkan. Nah, jadi ternyata si biru ini, yang warna biru itu adalah fase yang step, itu tidak sempat membuat satu gelombang. Oleh karena itu, nilai maksimumnya sebenarnya tidak pernah tercapai gitu kan. Nah, ternyata langsung dilanjutkan oleh si bagian yang warna hijau ini. Yang hijau ini adalah yang gerak bebas tanpa redaman untuk fase 3. Nah, jadi kan agak berbahaya ya, karena kalau misalnya kita langsung jawab di fase 2, bisa jadi maksimumnya enggak, bukan di fase 2 itu. Jadi kita harus buktiin nanti di apa namanya, pakai turunan. Sebenarnya kalau kita pakai grafik ini, karena gua gambarnya di apa namanya, pakai bantuan software, jadinya ya kita bisa lihat sebenarnya nanti nilai maksimumnya ada di yang warna hijau. Tapi kita buktiin aja kalau misalnya ini tipis di sini. Oke, kita buktiin aja kalau pakai turunan gimana. Nah, ini yang pertama, untuk kita cek dulu nih maksimanya fase 2 tuh kita buktiin bahwa dia terjadi di luar dari domain fungsi yang fase 2. Nah, kalau fase 2 itu kan terjadi ketika udah T-nya sama dengan 0. Ya udah kita turunin aja. Tadi kita juga udah dapat nih kecepatan kan sama dengan 0. Jadi nilainya adalah cos 10T min 2 sama dengan cos 10T. Nah, ini kalau cos kayak gini kan agak susah. Jadi bisa diumpamakan bahwa bagian yang ini tuh A. A sama dengan 10T min 2, B sama dengan 10T. Nah, jadi kondisinya akan terpenuhi kalau misalnya A itu sama dengan B plus 2PN atau A sama dengan min B plus 2PN. Ini kayak aturan cos aja sih, kuadran 4. Untuk cara kayak gini mungkin banyak ya, apa maksudnya metode yang bisa kita pakai buat nyelesain kayak gini. Cuma ini yang gua tahu aja sih. Nah, untuk yang pertama kita coba aja. Jadi 10 min T min 2 sama dengan 10T plus 2PN. Didapatkan N sama dengan min per pi. Nah, ini kan nggak masuk akal. Kenapa? Karena N itu bukan bilangan bulat. Kalau misalnya min per pi. Dan T-nya berarti memenuhi di semua T gitu kan. Aneh juga gitu. Jadi nggak usah dipakai yang awal. Untuk yang kedua, itu 10T min 2 sama dengan min 10T plus 2PN. Didapat T sama dengan 1 plus PN per 10. Nah, ini make sense ya. Jadi kita pakai aja. Nah, ini langsung gua masukin N sama dengan 1. Itu adalah N yang dekat-dekat sama si eh, tadi. Dekat-dekat sama 0,4 tadi. Nah, ternyata didapetin bahwa maksimalnya akan terjadi di 0,414 second. Jadi benar ya, kalau misalnya eh, T maksima yang pertama ya ini. Ya udah yang N sama dengan 1 ini lebih besar daripada 0,4 yang mana sebenarnya udah berhenti kan. Fase 2 itu udah berhenti. Jadi nggak valid. Jadi ternyata benar maksimalnya terjadi setelah ini. Jadi ini kita simpan aja dulu. Dengan nilai maksimumnya adalah UTD. Jadi maksimumnya kan mentok di UTD gitu ya. Terbatas. Udah. Untuk fase 3 kita bisa ngubah. Nah, ini fase 3 ya, maaf gue tulis. Untuk fase 3 sebenarnya bisa diubah aja sih. Persamaannya itu bisa diubah jadi pakai bantuan identitas atau trigonometri ini, di mana nanti kalau misalnya ada penjumlahan si penjumlahan apa nih sahabat? Ini kan fase 3. Bentuknya kan cosin gini kan. Dan kebetulan ininya sama nih, cos 10T min 4 sin 10T min 4 itu bisa dirubah. Kalian juga mungkin tahu pasti karena udah beberapa kali dipakai. Bisa dirubah menjadi kayak gini. Akar dari A kuadrat tambah B kuadrat kali cos X min alpha. Konsepnya seperti yang tadi sih sebenarnya mirip. Cuma ini varian yang lain aja. Nah, di mana alpha itu adalah tan inverse dari B per A. Dimasukin aja didapat 73,48 cos 10 T min 4,06. Kenapa kita kayak gini ya? Supaya lebih gampang aja untuk nyari nilai maksimumnya. Karena kalau misalnya kayak gini kan agak susah ya. Kayak tadi jatuhnya. Oke, terus nilai maksimum untuk fungsi cosinus adalah 1. Jadi kita cos 10T min 4,06 sama dengan 1. Didapat nanti T-nya sama dengan 2PN ditambah 4,06 per 10. Nah, ini
masukin N sama dengan 0 gitu kan. Kalau misalnya N sama dengan 0 itu didapat nilainya T sama dengan 0,41 second. Ternyata benar bahwa nilai maksimumnya itu akan terjadi 0,41 second. Yang mana itu ya dekat-dekat dengan si 0,4 tadi. Jadi kayak kelihatannya emang agak ini ya, agak berbahaya aja kalau kita eh, mengasumsikan dia ada yang terjadi di fase 2. Padahal ini ternyata nilainya mepet-mepet yang tadinya yang buat fase 2-nya itu 0,414 atau fase 3-nya 0,41. Jadi agak bahaya aja. Dapat itu U-nya sekitar 73,47. Jadi kesimpulannya itu adalah perpindahan yang mana ini juga ya kita lihat 73,47 itu lebih besar daripada 73,32. Jadi ya beda dikit. Cuma ternyata ya udah maksimumnya terjadi di fase 3. Jadi itu kesimpulannya. Terjadi ketika detik 0,41 second. Oke, mungkin gitu aja sih. Ada yang mau ditanya dulu nggak buat nomor ini? Buat ujian nanti karena impuls sudah ada kayak bukan impuls ya ini sebenarnya bukan impuls cuma ini bisa dibilang namanya step force with Finite Lifetime. Beda dengan impuls tapi nanti kalau di ujian tolong dicatat aja juga rumus-rumus buat impuls ya karena takutnya bisa masuk. Ini aja masuk bisa bisa jadi nanti di tempat kalian impuls bisa masuk. Jadi kalau nggak ada pertanyaan bisa dilanjutin aja sih ke nomor berikutnya. Bos, mau nanya dulu dong bentar, Bos. Oke, gimana? Mungkin sama kayak yang sebelumnya pertanyaannya, ini kan ada rumus sin dan sin cos juga. Itu dalam satuan radian juga, Kak, Bos? Iya, selalu sih. Soalnya Oh, setahu gua di instruk ini eh, semua trigonometrinya ini dalam radian sih harusnya. oh, oke, Mm-mm. oke. Siap, Oke. siap, Bos. Oke, mungkin gue lanjutin buat yang nomor 3. Nah, sebenarnya nomor 3 ini tuh nggak banyak, cuma lebih ke tricky aja. Jadi, buat nomor 3 ini kalian tuh benar-benar harus baca dengan benar dan harus mengerti maksud tol itu apa. Nah, di sini kan kasih tahu, sebuah mesin bermassa 50 kilo dipasang pada pondasi elastis. Nah, percobaan ini untuk mengetahui sifat kakuan dan redaman pondasi. Nah, ketika mesin dieksitasi dengan gaya harmonik sebesar 8.000 Newton pada berbagai frekuensi, dan amplitudo tuh dikasih tahu amplitudo keadaan steady state itu maksimumnya tuh 2,5 mm dan terjadi pada frekuensi 32 Hz. Nah, ditanyakannya tuh di soalnya ditanyakannya buat kekakuan dan redamannya tuh berapa. Nah, yang di sini yang penting untuk kalian mengerti itu di sini tuh bebannya tuh gaya harmonik dan terjadi ketika keadaan steady state maksimum dengan berbagai frekuensi. Nah, itu maksudnya gimana? Mungkin gue bahas di next slide aja. Nah, ini beberapa data yang diketahui. Nah, di sini tuh dia dibilang digunakan berbagai frekuensi dari beban. Nah, kalau kita meninjau ulang dari tutor sebelumnya, kan kita tahu bahwa beta itu kan perbandingan antara frekuensi beban terhadap frekuensi natural struktur. Nah, dengan beban yang sama, dengan P0 yang sama ini, yang 8.000 Newton ini, dia tuh dicoba dengan omega yang beragam, banyak banget. Dan didapatin buat maksimumnya itu nilainya 2,5 mm. Nah, pentingnya itu gimana? Berarti soal ini tuh mengatakan bahwa betanya ini dirubah-rubah terus sehingga mendapat nilai maksimumnya. Nah, kalau kita tahu juga nilai beta itu maksimum ketika nilai beta itu 1. Di mana frekuensi beban dan frekuensi natural struktur itu saling beresonansi. Nah, kalau dilihat di grafik ini juga kelihatan di mana nilai dynamic response factor atau dynamic magnifier dari struktur itu maksimum ketika nilai beta itu 1 dengan nilai frekuensi yang sama. Nah, maka dari itu kita bisa tahu bahwa nilai frekuensi di mana amplitudo itu terjadi itu yang 32 Hz ini frekuensinya itu merupakan
frekuensi di mana nilai beta itu 1. Nah, maka dari itu kita bisa tahu bahwa frekuensi dari yang 32 Hz itu merupakan frekuensi natural dari struktur. Kan sama soalnya, sama dengan 1. Nah, kalau dari kayak gitu, pertama itu ditanya untuk kekakuannya, berarti kita tahu kan omega n itu kan sama dengan 2pi dikali frekuensi natural kan. Karena di sini satuannya dalam hertz, bukan dalam radian per second. Jadi walaupun dia di sini sebut sama-sama frekuensi, cuma yang ini dalam hertz. Berarti kita harus merubah dulu dengan rumus 2pi fn ini. Nah, dan kita tahu juga bahwa frekuensi itu kan akar kekakuan per massa. Nah, kalau kita berarti kalau kita mau nyari kekakuannya, berarti sama dengan kita kuadratin kedua sisi, berarti didapetin K-nya ini sama dengan 4pi kuadrat dikali masanya dikali Fn kuadrat. Nah, ini langsung dimasukin aja karena semua ini dalam SI semua, maka didapetin 2,021. Nah, jadi buat saran juga kalau misalkan kalian semua bingung pas ngerjain soal itu satuannya gimana atau apanya gimana, saran aku sih paling gampang masukin ke SI semua. Jadi kalau misalkan massa dalam kilogram, gaya dalam newton, perpindahan dalam meter, frekuensi dalam radian per second, frekuensi dalam hertz gitu-gitu. Nah, kalau kalian menggunakan semua SI, pasti ntar jawabannya juga dalam SI gitu. Nah, makanya kalau di sini kalian masukin massa 50 kilo, frekuensi 30 hertz, langsung newton per meter gitu. Harusnya gitu. Nah, makanya didapetin kekakuannya 2,021 kali 10 pangkat 6 ini. Nah, itu udah menjawab yang soal yang poin A. Nah, buat yang poin B ditanya itu redamannya berapa. Nah, kalau kita recall dari persamaan struktur damp buat beban harmonik, itu kita tahu persamaan steady state response-nya itu kan persamaannya U0 kali sin omega T min V ini. Nah, berarti dengan nilai U0 itu kan rumusnya ini kan P0 per K per RD kan, atau dynamic magnifier kan. Nah, maka kalau misalkan strukturnya beta 1, berarti kita masukin beta 1 nih, berarti dapetin U0 ini berarti jadi Umax karena beta 1. Didapetin P0 per 2 kali damping rasio kali kekakuannya. Nah, kita pisahin damping ratio sendiri, berarti dapetin persamaan ini, tinggal dimasukin angkanya. Berarti P0 8.000 Newton, Umaxnya dalam meter, kekakuannya dalam Newton per meter. Berarti dapetin damping rasionya itu 0,792. Nah, kalau udah dapat damping rasionya ini, kita udah deh tinggal ngitung redamannya pakai persamaan yang C per cekrit sama dengan damping rasio. Nah, cekrit kan 2M omega. Nah, 2M omeganya dipindah ruas, dapetin persamaan C sama dengan 2 kali damping rasio dikali massa dikali frekuensi natural strukturnya. Nah, karena kita tadi nggak nyari frekuensi natural, kita langsung masukin akar K per M, berarti sini kita rubah juga jadi akar K per M. Karena kita nggak tahu nilai frekuensinya kan. Atau kalian mau nyari frekuensinya dulu juga, itu terserah kalian. Cuma kalau biar lebih cepat aja langsung dalam akar K per M, kita tahu kekakuannya dari poin A tadi, maksanya 50 kilo, dan damping ratio udah tahu tadi 0,792. Nah, langsung udah dapat nilai redamannya 1,592 kali 10 pangkat 4 kilogram per second gitu. Oke, mungkin soal buat nomor 3 sih gitu aja, simple banget. Jadi yang buat soal nomor 3 ini cuma bener-bener kalian harus mengerti maksud soalnya itu apa dan langsung ngerjain aja gitu. Oke, jadi buat nomor 3 ini ada yang mau ditanyain? Oke, mungkin kalau nggak ada pertanyaan, mungkin tutor buat hari ini segitu saja. Nanti kalau misalkan kalian ada tiba-tiba ada pertanyaan atau sesuatu yang nggak ngerti, mau dari kelas Bupat atau Pak Aris juga boleh banget ngechat salah satu dari kita. Ntar pasti kita jawab.
good luck buat ujiannya. Jangan lupa baca soal-soal dengan teliti buat satuannya juga, dan good luck besok ujiannya. Terima kasih guys, udah boleh leave. Makasih bos.